Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Patricia dengan NIM 2204-2006. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah kepemimpinan pada pertemuan ketiga dengan dosen pengampu Bu Nora Eka Putri. Pada pertemuan ketiga ini ada 5 materi, yaitu pertama adalah perbedaan pemimpin formal dan informal, ciri-ciri pemimpin formal dan informal, teori kepemimpinan, asal-usul, dan kriteria kepemimpinan. Perbedaan pemimpin. Itu enggak. Pecah itu apa bunyi tadi ya? Lanjutan lah tadi harusnya. Itu payah loh, dia kan sekali tok gitu. Tok. Cepatlah habis memori laptop. Mewek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Patricia dengan NIM 2204-2006 dari Ilmu Administrasi Negara akan menjelaskan materi mata kuliah kepemimpinan pada pertemuan ketiga dengan dosen pengampu Bu Nora Eka Putri. Pada pertemuan ketiga ini ada 5 materi, yaitu pertama adalah perbedaan pemimpin formal dan informal, kedua ciri-ciri pemimpin formal dan informal, ketiga teori kepemimpinan, keempat asal-usul, dan kelima kriteria kepemimpinan. Perbedaan pemimpin formal dan informal. Yang pertama adalah pemimpin formal. Kepemimpinan formal adalah kepemimpinan yang resmi yang melalui mekanisme pengangkatan resmi untuk menduduki jabatan kepemimpinan. Pola kepemimpinan tersebut terlihat pada berbagai ketentuan yang mengatur hierarki dalam suatu organisasi. Namun, kepemimpinan formal tidak akan secara otomatis menjadi jaminan seorang pemimpin diterima sebagai pemimpin yang sebenarnya oleh bawahan. Penerimaan atas pemimpinan formal masih harus diuji dalam praktek yang hasilnya akan terlihat dalam kehidupan organisasi. Selanjutnya itulah kepemimpinan informal. Kepemimpinan informal yang juga disebut headship merupakan tipe yang tidak mendasarkan pada pengangkatan serta tidak terlihat pada struktur organisasi resmi. Namun, efektivitas kepemimpinan informal terlihat pada pengakuan nyata dan penerimaan bawahan dalam praktek kepemimpinan. Biasanya, kepemimpinan informal didasarkan pada beberapa kriteria, diantaranya adalah kemampuan memikat hati orang lain, kemampuan dalam membina hubungan yang serasi dengan orang lain, dan memiliki keahlian tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yang kedua itulah ciri-ciri pemimpin formal dan informal. Ciri-ciri pemimpin formal yang pertama itulah berstatus sebagai pemimpin formal yang ditunjuk oleh yang berwenang. Kedua itu memperoleh dukungan dari organisasi formal yang mempunyai atasan. Yang ketiga itu harus memenuhi persyaratan formal. Yang keempat, mendapat kenaikan pangkat. Yang kelima, selanjutnya, ciri-ciri pemimpin informal. Yang pertama itulah masyarakat atau kelompok mengakui dirinya sebagai pemimpin, tidak ada pengangkatan resmi sebagai pemimpin, tidak dapat dimutasi, tidak punya atasan. Dan yang kelima, yang terakhir, jika melakukan kesalahan tidak dikenai hukuman, hanya kurang kepercayaan terhadap dirinya. Yang ketiga itu adalah teori kepemimpinan. Teori sifat. Teori ini berfokus pada karakteristik pribadi pemimpin, seperti kecerdasan, karisma, dan ketegasan. Yang kedua itulah teori perilaku. Teori ini berfokus pada bagaimana pemimpin berperilaku, seperti gaya kepemimpinan mereka, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan pengikutnya. Yang keempat itulah teori kontingensi. Teori ini berfokus pada bagaimana situasi mempengaruhi efektivitas gaya kepemimpinan yang berbeda. Yang keempat, teori transformasional. Teori ini berfokus pada bagaimana pemimpin menginspirasi dan memotivasi pengikut untuk mencapai tujuan. Teori tentang asal-usul kepemimpinan. Yang pertama itulah teori kekuatan. Teori ini menyatakan bahwa kepemimpinan adalah individu yang paling kuat dalam kelompok. Mereka memimpin karena mereka mampu mendominasi dan mengendalikan anggota kelompok lainnya. Yang kedua itu adalah teori keahlian.
Teori ini menyatakan bahwa pemimpin adalah individu yang memiliki keahlian atau pengetahuan yang paling banyak dalam kelompok. Mereka memimpin karena mereka dihormati atas keahlian mereka dan kemampuan mereka untuk membuat keputusan yang tepat. Yang ketiga itulah teori kepribadian. Teori ini menyatakan bahwa pemimpin adalah individu yang memiliki karakteristik pribadi yang karismatik dan inspiratif. Mereka memimpin karena mereka mampu memotivasi dan mengilhami anggota kelompok lainnya untuk mengikuti mereka. Selanjutnya itulah kriteria kepemimpinan. Kriteria kepemimpinan menurut Segian dalam Martoyo pada tahun 1998. Yang pertama itulah pendidikan umum yang luas. Seorang pemimpin yang baik adalah seorang generalis yang mampu mengembangkan manajerial skill yang dituntut oleh tugasnya dan tidak perlu menjadi seorang spesialis. Yang ketiga itulah kemampuan berkembang secara mental. Yang keempat, memiliki rasa ingin tahu, inovatif, dan kreatif. Yang kelima, kemampuan menganalisis situasi yang dihadapi secara teliti, matang, dan mantap. Yang keenam, memiliki daya ingat yang kuat. Yang ketujuh, kapabilitas integratif, yaitu kemampuan yang menyangkut berbagai aspek. Yang kedelapan, keterampilan berkomunikasi. Yang kesembilan, keterampilan mendidik. Dan yang terakhir ke-10, rasionalitas dan objektif dalam berpikir dan pengambilan keputusan. Itulah materi pada pertemuan ketiga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bas, stop ya. Salah ngalak.